Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Marcelina. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah pengembangan diri yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi. Saya mengambil tema desain UI UX. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan UI dan UX. UI itu adalah user interface yang fokusnya pada tampilan dan estetika. Sedangkan UX adalah user experience yang fokusnya pada pengalaman pengguna dan kegunaan untuk aplikasi tersebut. Jadi dapat dibedakannya teman-teman, UI itu seperti warna, tipografi, tata letak. Sedangkan UX itu adalah alur dan logika. Dapat dianalogikan seperti UI adalah bungkus kado yang indah, sedangkan UX adalah hadiahnya yang berfungsi secara sempurna. Jadi, jika UI UX digabungkan, dia adalah bentuk hadiah yang indah yang dapat berfungsi dengan sempurna. Seperti itu. Lanjut, yang kedua, kita akan membahas mengenai nilai bisnis dan proses desain inti. Di mana saat kita melakukan proses desain, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mewawancarai pengguna. Kita harus tahu kebutuhan pengguna itu apa, dia mau desain yang gimana, kita harus tahu. Maka dari itu, selanjutnya kita dapat lanjut ke kerangka, wireframe, dan prototype. Kita dapat membuat wireframe, sketsa, dan prototype untuk simulasi. Dan selanjutnya kita akan ke UI atau desain visual. Saat membuat aplikasi, kita harus konsisten terhadap komponen. Agar apa? Agar kita dapat menciptakan visual branding untuk aplikasi yang sedang kita bangun. Yang keempat, kita akan melakukan pengujian atau testing. Pengujian itu ada dua, ada beta dan alpha. Beta itu dilakukan oleh teman-teman atau pengguna yang ingin mencoba aplikasi kita secara nyata. Sedangkan alpha adalah pengujian yang dilakukan oleh tim kita. Jadi, pengujian alpha yang dilakukan oleh tim kita, sedangkan pengujian beta dilakukan oleh teman-teman yang ingin mencoba atau user yang ingin mencoba aplikasi kita. Pengujian ini akan secara berulang ya, sampai aplikasinya sempurna. Manfaatnya dalam bisnis apa? Manfaatnya dalam bisnis adalah meningkatkan penjualannya atau pendaftaran terhadap aplikasi kita. Pengalaman yang baik membuat pengguna kembali menggunakan aplikasi yang kita buat. Alur yang mudah, desain yang jelas, sudah pasti UI UX yang baik akan membuat pengalaman yang baik bagi pengguna. Prinsip utamanya konsisten terhadap komponen agar visual branding dari aplikasi yang kita buat itu pengguna langsung klik nih saat melihat logo sama warna dari aplikasi tersebut. Jadi harus konsisten dalam pembuatan UI. Yang ketiga, kita akan masuk ke kesimpulan dan langkah aksi. Seperti yang saya bilang di awal, UI dan UX itu berbeda, tapi dia satu paket. UI tampilan, sedangkan UX itu adalah pengalaman pengguna. Mereka harus satu, agar pengguna dapat melihat aplikasi itu sempurna, menarik gitu, menarik secara
visual menarik secara fitur. Kita dapat melihat contoh ya aplikasi yang sudah banyak digunakan seperti aplikasi hijau dengan logo G dan aplikasi hitam dengan logo N berwarna merah. Kalian udah pasti bisa nebak ya. Kemudian langkah aksi. Yang pertama, sudah pasti kita melakukan survei dengan pengguna. Kita harus tahu kebutuhan pengguna apa, dia mau visual yang gimana, kita harus tahu. Setelah itu baru kita membuat prototipe dengan alur yang jelas dan melakukan pentestingan alpha dan beta. Yang ketiga, kita harus membangun pattern library dan panduan UI untuk konsistensi agar dapat menciptakan visual merek yang sangat bisa membuat pengguna itu langsung tertuju ke aplikasi kita. Saat melihat logo dan warna, langsung klik aplikasi ini. Gitu. Kenapa UI UX itu sangat penting? Karena akan menciptakan produk yang bermanfaat, mudah digunakan, dan dapat diakses oleh semua orang. Kalau UI UX-nya jelek, pengguna akan selalu memberikan pertanyaan, ini untuk apa? Fitur ini untuk apa? Visualnya, warnanya kurang dah. Tapi kalau UI UX-nya bagus, pengguna akan nyaman, betah, dan selalu menggunakan aplikasi yang kita buat. Seperti itu. Intinya, saat membuat UI UX, hal pertama yang harus kita lakukan, bertanya apa yang diinginkan oleh pengguna dan apa yang dirasakan oleh pengguna. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.